Informasi lainnya saudara, Rabu kemarin LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus, menyebut pihaknya tengah melakukan evaluasi dengan stakeholder terkait. Joni menyebut gangguan LRT dipicu pintu gerbong yang tidak bisa menutup di stasiun Cikunir. Akibatnya kereta berhenti cukup lama. Menurut Joni, PT KAI langsung melakukan pengecekan dan perbaikan sehingga kereta bisa kembali beroperasi. PT KAI memastikan akan melakukan evaluasi, perbaikan hingga pemantauan untuk menjaga kenyamanan penumpang. Pemantauan yang lebih baik lagi, tidak hanya di sarana tapi juga dari sistem operasional. Karena kita tahu sendiri bahwa ini adalah teknologi yang termodern di perkeretaapian Indonesia. Ini driverless tanpa masinis ya. Nah, tentu ini perlu kajian-kajian dan evaluasi untuk terus kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penumpang LRT Line Bekasi mengeluhkan keterlambatan kedatangan LRT. Salah satu penumpang mengaku telah menunggu lebih dari 1 jam hingga mendapatkan kereta LRT. Sejumlah gangguan LRT antara lain pintu gerbong yang terbuka dan menutup lama mengakibatkan kereta terlambat diberangkatkan hingga pendingin udara yang juga mengalami gangguan. Parah banget gitu loh. Jadi dari 6.45 saya sampai sini jam sampai 8.20? Ya, dari 6.4-nya sampai sekarang aku belum dapat kereta karena ternyata ada masalah. Jadwalnya harusnya jadwal berapa Bu kedatangan Bu? Biasanya kan 20 menit ya, 20 menit sekali asumsinya kan. Cuma tadi udah 20 menit dari 6.45 akhirnya nunggu 20 menit lagi sampai 20 sampai sejam dia di sini. Bu, itu dari Lalu bagaimana pengoperasian lintas raya terpadu atau LRT? Pagi ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di stasiun Cikunir 2 Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Rizka. Kemarin LRT mengalami kendala operasional. Nah, bagaimana dengan hari ini? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Kalau misalkan untuk hari ini terpantau dari LRT ini sudah dapat beroperasi ataupun dapat beroperasi secara normal begitu ya. Kalau misalkan kami pantau ini masyarakat yang menggunakan LRT ini masih banyak dari tadi pagi, di mana kalau misalkan kita pantau ini kemudian LRT masih menjadi moda transportasi alternatif ataupun masih menjadi pilihan dari masyarakat untuk dapat menggunakan LRT menuju ke Jakarta begitu ya, sebagaimana kemudian masyarakat banyak berkantor dan juga beraktivitas di Jakarta. Kalau misalkan kami dapatkan informasi kendala yang dialami oleh LRT kemarin ini sudah tertangani, sehingga memang hari ini sudah dapat beroperasi kembali secara normal, sehingga masyarakat juga sudah kembali menggunakan LRT, dan kami juga belum mendapatkan informasi apakah ada kendala-kendala lainnya begitu yang dialami oleh penumpang. Nah, kalau misalkan untuk kendala-kendala lainnya selain tadi kendala pintu yang tidak otomatis tertutup begitu ya, sehingga memang mengalami penumpukan penumpang di beberapa stasiun kemarin kalau misalkan kita pantau di stasiun Cikunir. Kemudian ini ada menjadi catatan ataupun evaluasi yang harusnya dapat menjadi perhatian dari pihak KAI. Kalau misalkan kita mengutip juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, kemudian kemarin PJ Gubernur kemarin juga sempat melakukan uji coba begitu sebelum melaksanakan peresmian dari LRT ini, kemudian tutup pintu otomatis dan juga waktu tunggu ini juga menjadi salah dua begitu ya dari catatan yang diharapkan oleh Presiden Jokowi ini dapat menjadi perhatian dari PT KAI. Bagaimana kalau kemudian selain kendala palang pintu yang tidak tertutup otomatis ini juga ada beberapa kendala lainnya begitu yang dikeluhkan oleh masyarakat yang kemudian kami himpun begitu ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan waktu tunggu yang lama, terutama pada jam-jam setelah rush hour ataupun sekitar jam 7 hingga jam 9 begitu. Dimana kalau misalkan kami dapat informasi, ini waktu tunggu ini bisa sampai 2 jam. Begitulah pengakuan dari para pengguna LRT begitu ya. Nah, yang kemudian adalah terkait dengan jam operasional, yang mana jam operasional LRT ini dari jam 5 hingga jam 18 ataupun pukul 6 sore begitu. Ini dinilai bagaimana ya kalau misalkan terkait dengan rush hour dari arah Jakarta menuju ke arah Bekasi, ini justru terjadi pada pukul 6 hingga 8 begitu pada jam-jam pulang kantor. Namun justru pada pukul 6 ini LRT sudah berhenti beroperasi, sehingga memang masyarakat kembali menggunakan moda transportasi seperti KRL, busway dan juga moda transportasi lainnya. Inilah yang kemudian menjadi harapan dari masyarakat, bagaimana kemudian terkait jam operasional ini juga menjadi catatan. Yang ketiga adalah ini terkait dengan minimnya informasi
informasi yang masyarakat dapatkan khususnya melalui platform-platform media sosial yang ada di LRT ini tadi terkait dengan jam operasional, bagaimana kemudian ada penyesuaian terkait dengan jam operasional tersebut, kemudian masyarakat tidak terinformasi dan juga tidak diumumkan begitu secara resmi di laman ataupun di media sosial dari LRT. Yang kemudian adalah yang kemarin juga sempat viral begitu di beberapa media sosial, ini terkait dengan hentakan rem yang dinilai tidak mulus. Kalau misalkan dikutip dari pernyataan dari Humas PT KAI yang mengatakan bahwa LRT maksudnya mengatakan bahwa terkait dengan jarak stasiun yang dekat begitu dan kemudian kecepatan dari LRT yang cukup tinggi begitu, ini memang sehingga hentakan rem ini juga menjadi catatan begitu. Inilah yang kemudian masih menjadi ada penyesuaian, trial and error yang juga masih dilakukan ataupun dievaluasi dari PT LRT sendiri, Okta. Ya, Rizka, setelah terjadinya gangguan layanan ini, apakah sekarang ada pengamanan khusus atau tim teknisi yang berjaga di sana untuk antisipasi jika terjadi gangguan? Ya, Okta, memang kalau misalkan untuk apakah ada tim pengamanan khusus ini kami juga belum dapat informasi begitu ya. Namun kalau kami pantau ini tampak begitu petugas yang berjaga kemudian mengecek berkala begitu ya, terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat. Bagaimana kemudian setelah LRT ini diresmikan, masyarakat juga sangat antusias begitu untuk menggunakan LRT. Hendaknya ini dapat menjadi catatan bagi PT LRT begitu ya sebagai moda transportasi alternatif yang kemudian menjadi pilihan masyarakat juga pada saat ini. Di mana kemudian kalau misalkan kami pantau juga kendala-kendala yang dialami ini juga masih terkait dengan bagaimana penyusunan dari PT KAI terkait dengan trial and error dan juga sistem yang sedang dicari begitu ya formulanya terkait dengan kendala-kendala ini supaya dapat diatasi sehingga memang masyarakat dapat dengan aman, nyaman menggunakan moda transportasi umum, Okta. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda melaporkan dari stasiun LRT Cikunir 2, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.